Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku yang semoga senantiasa berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas sebuah kitab yang judulnya adalah Madza Nuridu min Ramadan. Apa yang kita inginkan dari bulan Ramadan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Al-Baqarah 183. Allah telah menetapkan sebuah target dalam bulan Ramadan ini, dalam pelaksanaan ibadah puasa ini, yaitu agar orang-orang yang beriman itu naik levelnya menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi muttaqin. Karena Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga itu hanya kepada orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-Imran 133, Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang luas surga itu seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka buku ini hadir untuk menjelaskan kepada kita apakah sudah sama yang kita inginkan itu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kalau Allah syariatkan puasa ini untuk menjadikan hamba-hamba yang beriman itu menjadi muttaqin, apakah kita yang beriman ini yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ini juga punya keinginan yang sama untuk naik kepada level takwa itu sendiri? Ataukah kita menjalankan ibadah ini sebagai ritual-ritual fisik tanpa makna, sebagai ritual-ritual jasad tanpa ada ruh, sehingga apa yang Allah inginkan tidak mampu kita wujudkan dalam proses ibadah di bulan Ramadan ini. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya penulis ini, Syekh Majdi Al-Hilali, memulai pembahasannya dengan menjelaskan satu tema penting, yaitu bulan Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Maka salah satu yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan ini adalah ampunannya. Yang dengan ampunan itu, seorang hamba yang pada hari-hari yang lalu banyak melakukan kesalahan-kesalahan, banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, atau melakukan dosa-dosa, lalu Allah Subhanahu wa taala bersihkan dengan ampunannya, sehingga orang ini mampu kemudian naik ke level takwa karena sudah dibersihkan oleh Allah dengan ampunannya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW memberikan ancaman, memberikan peringatan bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka untuk bertemu dengan Ramadan tetapi tidak mampu untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketidakmampuan itu disebabkan karena kelalaiannya, tidak mengikuti aturan, membiarkan kemudian hawa nafsunya menguasai dirinya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,
raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salaha qabla an yufara lah. Sungguh celaka seseorang yang Ramadan datang kepadanya, lalu Ramadan itu berlalu sementara dosa orang itu belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak diampuni? Di sini penulis menjelaskan bagaimana Allah akan mengampuninya sementara dia masih kemudian menjadi budak dunia, menjadi hamba dinar dan dirham, kemudian membiarkan dirinya ditarik oleh syahwatnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dunianya dan tidak kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan akhiratnya. Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa syarat untuk mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan itu adalah ada dua. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban. Juga man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, syaratnya satu, atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan atas dasar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa-dosanya diampuni yang lalu. Dosa-dosa yang lalu yang telah dia lakukan mungkin puluhan tahun, bahkan banyak tahun. Mungkin ada yang hidup sampai lebih dari 100 tahun. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni. Tapi syaratnya iman dan ihtisab. Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Mengapa iman yang menjadi syaratnya? Ya, karena seluruh amal-amal yang tidak dibangun di atas iman itu sia-sia. Kalau Allah mengumpamakan amalan orang-orang kafir itu, meskipun sedemikian baiknya menurut manusia, mereka memberikan bantuan, kemudian peduli terhadap kemanusiaan dan yang lainnya, tetapi tidak dibangun di atas iman, dorongannya bukan iman. A'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma. Perbuatan-perbuatan mereka itu kasarab, seperti fata morgana, yang oleh orang-orang dikira fata morgana itu adalah air, padahal tidak ada. Nah, begitu juga amalan-amalan orang yang beriman, yang dorongan beramalnya bukan karena iman kepada Allah, tapi karena ada tujuan-tujuan duniawi, karena ada tujuan-tujuan syahwatnya, maka amalnya itu tidak mampu mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa harus iman. Karena iman ini yang mengkonikkan, menghubungkan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman inilah yang menuntun pelakunya nanti, orang yang beribadah itu beribadah dengan benar sesuai dengan tuntunan. Beribadah dengan benar sesuai dengan aturan Rasulullah SAW. Tidak melakukan ibadah sekehendak dirinya, tetapi dia berusaha untuk melaksanakan ibadah itu sesuai dengan tuntunannya. Salat misalkan, maka dia lakukan salat itu dengan lengkap syarat rukunnya, dengan tumakninah, penuh dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak cepat-cepat dan tidak menghilangkan sebagian daripada rukun-rukun salat itu. Itu iman. Iman mendorong kepada amal-amal yang berkualitas. Lalu syarat yang kedua adalah ihtisab, hanya berharap kepada Allah. Ini adalah keikhlasan. Kalau iman tadi itu menjadikan kita fokus untuk beramal yang berkualitas, sedangkan ihtisab itu menjadikan kita ini khusyuk dalam beramal,
menjadikan kita ini melepaskan kemudian jerat-jerat duniawi itu dan hanya memperuntukkan amalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah pentingnya ihtisab, berharap hanya kepada Allah. Saat seseorang berharap hanya kepada Allah, maka dia akan menikmati lezatnya beribadah kepada Allah, akan suka berlama-lama dengan kebaikan-kebaikan dan tidak dilenakan dengan tarikan-tarikan duniawi. Nah, yang bisa menggabungkan dua syarat ini, al-iman wal ihtisab, maka dialah yang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang mampu melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini, mulai dari puasa, salat, tilawah dan yang lainnya, atas dasar iman kita kepada Allah dan harapan besar kita akan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.